Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat semua Tentunya, puasanya? Gimana tentunya nih? harus tetap semangat dong, Iya. karena ini adalah episode terakhir Cinta Ramadan. 053. Ya, kami mohon maaf tidak menggunakan masker benar ya, tapi insya Allah kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak. Dan tentu saja dalam segala aktivitas kami mengingatkan juga untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, juga sering-sering mencuci tangan dan tidak berada dalam kerumunan banyak orang. Baiklah anak-anakku sekalian, di episode spesial Cinta Ramadan 053 episode terakhir ini, insya Episode berapa Allah sih, Bu? Kalau episode ada yang coba, masih ingat? ada yang masih ingat enggak? Oke, pinter. Episode 11. 11. Iya, bagus sekali. Nah, di episode terakhir ini kita ada acara apa aja ya Bu ya? Tentunya lebih menarik dan ini benar-benar bermanfaat banget karena kalian harus nonton dari awal sampai ke akhir ya, karena akan ada tausiah dari guru agama kita yaitu Pak Ustadz Diki. Betul. Dan akan ada apa untuk itu membuat kerajinan. Nah ini kan sebentar lagi kita mau merayakan Idul Fitri. Biasanya ada yang suka mengucapkan atau memberikan kartu ucapan. Memang sih banyak kan digital, tapi tidak salah juga kalau kita membuat sesuatu hasil karya kita untuk orang-orang tersayang kita ya. Tentunya akan lebih berkesan. Lebih berkesan dan lebih spesial ya. Nah nanti ada tips Ramadan di situ ya. Dan ini loh Bu, akan ada performan dari anggota SDN 053 di situ juga. Tentunya boyband kita itu loh. Penasaran kan? Itu kejutan ya. Makanya harus nonton sampai episode akhir. Iya betul, sampai akhir nanti. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, Ibu ucapkan selamat menyaksikan tayangan Cinta Ramadan 053 episode 11. Duduk yang manis tentunya, siapkan gadgetnya. Boleh diajak ayah bundanya juga bersama ngabuburit di sore hari ini. Dan jangan lupa siapkan jurnalnya, bisa ditulis juga tuh tausiah yang sangat bermanfaatnya. Betul. Sudah Nambah-nambah siap? ya. Sudah siap semuanya? Oke, yuk kita tonton berikut ini. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, tentunya diberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan tentu marilah kita maksimalkan ibadah Ramadan ini dengan kita memantapkan untuk melaksanakan ibadah. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai pada kita yang taat kepadanya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada saat ini tentu kita akan memasuki penghujung bulan Ramadan. Dan sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, agar senantiasa kita menyempurnakan bilangan Ramadan itu tentu dengan kita mengagungkan Allah, dengan kita bertakbir, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tentu dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang sepenuhnya.
tiada lain tentu kita untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan menyampaikan tentunya pada saat ini, yaitu mengenai hikmah Idul Fitri. Idul Fitri itu berarti kembali kepada kesucian. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Dengan tentunya kita menyempurnakan ibadah bulan Ramadan ini dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita berzakat fitrah, yaitu dengan kita memberikan makanan pokok. Karena kita hidup di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, maka kita mengeluarkan beras yaitu 2,5 kilogram. Dan tentu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ya, agar kita menyempurnakan ibadah bulan Ramadan itu tentu dengan kita mengeluarkan zakat. Yang alhamdulillah, semoga tentu dengan zakat itu dapat mensucikan diri kita. Zakat fitrah. Sehingga insya Allah tentu kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, sehingga mampu dikatakan menjadi Idul Fitri, yaitu orang-orang yang kembali kepada kesucian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengambil hikmah dari hewan yang Allah ciptakan, yang namanya ular dan kupu-kupu. Di sana ular melakukan puasa dengan disebut ada proses metamorfosis. Nah, puasanya ular yaitu tentu dengan bergantinya kulit. Puasanya ular yaitu dengan bergantinya kulit. Nah, kemudian puasanya kupu-kupu itu yang asalnya yaitu dari ulat. Dari ulat, kemudian dari ulat itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari proses ini mari kita ambil hikmah. Apa? Ular berpuasa, kemudian berganti kulit. Tetapi setelah berpuasa, ular itu tidak berubah namanya. Ular tetaplah ular. Tidak ada perubahan. Tapi yang namanya ulat itu dari yang asalnya namanya ulat, kemudian berpuasa, ya, kemudian berubah menjadi namanya itu kupu-kupu, menjadi indah. Ular tadi namanya tidak berubah menjadi ular, bahkan termasuk hewan yang berbisa, tetap menakutkan. Dan kupu-kupu dari yang asalnya ulat, menjijikan, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah dari bagaimana proses tersebut. Nah, ketika kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan, tentu harusnya ada perubahan dalam diri kita. Harus ada perubahan dari yang asalnya sifatnya buruk menjadi baik. Dari yang asalnya kita tidak rajin beribadah menjadi rajin beribadah. Itu hikmah dari Idul Fitri. Jadi harus ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga itu betul-betul dikatakan sebagaimana yang menjadi dasar untuk melaksanakan saum Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, ya. Yang disebut orang yang la'allakum tattaqun itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tentu tadi ada perubahan dalam dirinya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini selama 1 bulan, ini bisa dikatakan Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, agar kita menjadi lebih baik lagi, agar kita menjadi manusia yang lebih unggul, agar kita menjadi manusia yang semakin semangat untuk melaksanakan kehidupan ini, yang tiada lain tujuannya adalah
mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Identik Idul Fitri hakikatnya tentu adalah kita bagaimana menyambungkan silaturahim. Menyambungkan silaturahim itu fadilahnya kata Nabi, maka akan dipanjangkan umur dan akan diberikan rizki yang barokah. Nah, lantas bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini, kalau kita rumahnya dekat dengan orang tua, ya, atau misalnya dekat dengan nenek, aman. Tetapi ketika kita jauh daripada rumah orang tua atau rumah nenek kita, ya, sampai keluar daerah, maka tentu saat ini kita sudah mengetahui ada aturan untuk larangan mudik. Kita ambil hikmah dari kenapa ada larangan mudik itu tersendiri. Dan kita harus terus berupaya untuk husnuzan, berbaik sangka. Kenapa? Ini ada suatu kisah yang kita bisa mengambil hikmah. Suatu ketika ada seorang raja dan raja itu memiliki pengawal, ya, pengawal yang sangat dekat. Ya, kemudian apa perbedaannya? Ya, raja dan pengawal yang sangat dekat itu, si pengawalnya itu setiap apa yang terjadi, beliau selalu mengatakan insya Allah itu baik. Setiap ada hal yang terjadi, insya Allah itu baik. Sampai-sampai suatu ketika raja mengajak pengawal ini untuk pergi ke suatu hutan. Nah, ketika di hutan, yaitu raja untuk melaksanakan perburuan. Karena kesenangan raja itu, hobi raja itu adalah berburu. Nah, ketika mengambil anak panahnya, tiba-tiba oleh sendirinya, oleh raja itu, si tangannya itu terputus karena anak panahnya ketika akan membidik, ya, mencari hewan buruannya. Dan apa yang terjadi? Ajudan atau pengawal raja itu sendiri mengatakan insya Allah itu baik. Raja marah. Kenapa engkau selalu mengatakan insya Allah itu baik, insya Allah itu baik, insya Allah itu baik? Dan ini yang terjadi, lihat tanganku sampai putus. Tangan atau jarinya yang satu sampai putus. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu saking marahnya raja itu memerintahkan kepada pengawal yang lain untuk apa? Untuk memenjarakan yang menjadi ajudannya, yang menjadi ajudan terdekatnya. Karena marah, kenapa? Kondisinya tadi tangannya, jarinya putus, dia selalu mengatakan insya Allah itu baik. Nah, setelah itu raja menyuruh pengawalnya kemudian dimasukkan ke penjara. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu raja mengatakan kepada pengawalnya, "Hei pengawal, apa yang dikatakan oleh ajudanku tadi?" Raja ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia mengatakan insya Allah ini baik. Selalu mengatakan insya Allah itu baik, insya Allah itu baik, insya Allah itu baik. Mengatakan segala yang terjadi insya Allah itu baik. Maka suatu ketika raja ingin kembali berburu. Ketika ingin kembali berburu, raja sendirian tanpa ada teman, tidak ditemani oleh pengawal dan lainnya, termasuk tadi. Nah, maka ketika raja berburu, tiba-tiba raja tersesat. Dan ketika tersesat, diketahui di hutan tersebut ada sekelompok orang yang dikatakan kanibal. Kanibal yaitu pemakan manusia, manusia pemakan manusia. Dan betul raja itu tertangkap oleh kelompok itu. Ketika tertangkap, maka orang-orang atau kelompok kanibal itu kebiasaannya sebelum memakannya adalah mengecek bagaimana kesempurnaan anggota atau fisik dari badannya itu. Karena kalau ada saja yang cacat, maka tidak mau memakannya. Dan betul anak-anakku, si raja itu tertangkap, kemudian diceklah dari seluruh tubuhnya. Dan ternyata ketika dicek, tangannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena tadi, ya, terpotong oleh anak panahnya sendiri. Dan ketika itu tidak jadi raja itu dimakan. Akhirnya dibebaskan raja itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Raja di jalan berpikir, benar apa kata ajudanku? Insya Allah itu baik. Ternyata benar. Ini ada hikmah. Ketika jarinya putus,
maka tentu ternyata ini ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mengenai larangan mudik, tentu kita harus husnudzon. Kita harus berbaik sangka. Dan tentu ini kebaikan untuk kita semua. Apalagi disebutkan dalam kaidah fikih atau usul fikih, darul mafasid muqaddimun alal jalbil masalih. Menghindari keburukan tentu lebih baik ya daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, tentu kita ambil hikmahnya. Pemerintah menentukan hal seperti ini tentu untuk kebaikan kita semua. Dan insya Allah nanti kalau sudah selesai, dan tentu harapan kita wabah ini segera berakhir, tentu kita bisa bagaimana sebagai atau kebiasaan terdahulu, kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang jauh, dengan orang tua, dengan nenek, kakek, dengan saudara-saudara yang ada di kampung. Tentu itu sebuah kenikmatan kita bisa bersama-sama. Namun saat ini tentu kita menyadari kondisi masih seperti ini. Nah, sehingga kita harus menjaga agar tentu wabah ini ya tidak terus merebak, tetapi ketika kita taat kepada aturan itu sendiri, ya wabah ini atau virus itu akan hilang, akan tiada, dan kita bisa berjumpa lagi dengan keluarga. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah hal yang tentu kita sedih ya. Tentu kita menyayangkan karena biasanya di dalam Idul Fitri itu kita bisa berkumpul bersama. Tetapi memang saat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan sarana yang ada, teknologi yang ada. Dengan cara tentu kita apakah video call atau kita bisa mengirim WhatsApp, yang tentu yang intinya silaturahim itu ya, yaitu bagaimana kita tetap menjalin kedekatan kita dengan orang tua, dengan saudara-saudara, sehingga terus terjalin bagaimana hubungan atau kerabat dekat dengan kita. Memang di dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, tetapi di sini tentu ya niatan kita adalah tetap tersambung ya hubungan itu, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang memang ini bisa dikatakan lebih aman daripada kita berkumpul, daripada kita berkerumun, yang tentu itu akan mendatangkan kemadharatan. Ambil hikmah bagaimana kondisi di India. Ambil hikmah bagaimana kondisi di negara-negara lain yang ketika longgar terhadap aturan itu, atau kita misalnya membiarkan aturan itu sehingga akibatnya menjadi fatal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen spesial Idul Fitri ini tentu intinya adalah bagaimana tentu hati kita, bagaimana yaitu perbuatan kita agar bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, dan hati kita tetap terjamin tetap terjalin bagaimana hubungan silaturahim baik dengan orang tua ya, dengan saudara, adik, kakak, kerabat yang lainnya, tentu memang dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan tentunya Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Maka sebagaimana sering disampaikan, doa yang sebaiknya adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Tentu semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bisa kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Dan ketika kita masuk bulan Syawal, Syawal itu artinya meningkat, semakin meningkatlah ibadah kita, semakin meningkatlah semangat untuk terus belajar, semakin meningkat pula semangat untuk kita berakhlakul karimah kepada orang tua, kepada sesamanya. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Bapak mengucapkan minal aidina wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Sekian,
Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Hari ini kita akan membuat sesuatu di kreasi Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sudah barang tentu kalian biasanya memberikan bingkisan atau ucapan kepada orang-orang tersayang. Nah, kali ini Ibu akan mencoba membuat sebuah kartu ucapan berbentuk pop-up seperti apa. Nah, nanti kalian lihat ya cara-caranya seperti apa. Nah, Ibu akan menyebutkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita tidak usah membeli yang mahal-mahal dan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Seperti ini Ibu gunakan dari kertas map yang biasa kalian gunakan untuk mengirim tugas atau apa. Pasti di rumah ada ya, warnanya bebas. Dan kali ini Ibu menggunakan map yang berwarna hijau. Ibu bagi dua halamannya, nah seperti ini. Nah, ini bekas potongannya tadi, Ibu dibagi dua. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa menggunakan HPS mau berwarna-warni, mau warna putih juga tidak apa-apa. Nah, Ibu menggunakan HPS warna kuning, nah, seperti ini. Kemudian, nah HPS itu kita potong menjadi beberapa bagian. Yang pertama, siapkan 4 bagian lingkaran seperti ini. Ukurannya bebas, terserah kalian, sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian mau. Kemudian nanti untuk menempelkan pop-up-nya nanti seperti ini. Nah, ini dibuat dari bagian HPS tadi. Ibu lipat menjadi 4, karena ini sudah terpotong ya. Ibu buat menjadi 4. Sudah itu, nah bagian yang panjang ini kalian bagi 2, lipat menjadi 2, kemudian dilipat ke bagian tengah yang ujung-ujungnya seperti itu ya. Nah, kemudian siapkan lagi untuk bagian cover depannya. Ini dari HPS warna kuning juga, nanti untuk kita buat hiasan di depan kartu ucapannya. Setelah itu, tentu saja untuk menempelnya kalian membutuhkan lem, untuk memotong membutuhkan gunting dan spidol berwarna-warni atau krayon juga boleh. Dan satu lagi untuk bagian hiasan, Ibu menyiapkan bagian seperti kubah masjid ya. Nah, nanti menggunakan kertas map tadi, sisa kertas map tadi. Baik, cut dulu. Anak-anak, kita hias tadi bagian-bagian HPS yang sudah bulat tadi ya, dengan ucapannya bebas terserah kalian. Ini contohnya Ibu buat minal aizin wal faizin, kemudian ada hiasan masjid seperti ini, kemudian ada ketupat, kemudian ada ucapan mohon maaf lahir dan batin. Nah, kemudian kita tempelkan pada bagian lingkaran kertas map tadi ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semuanya terlem. Ya.
ambil bagian kartunya dan kita tempelkan ininya, apa namanya, bagian nanti untuk disimpan di tengah ya. Hanya bagian bawahnya saja yang betul ya, bagian tengahnya nggak usah ya. Nanti akan membentuk pop up seperti ini jika dibuka. Oke, sudah itu kita tempelkan bagian lingkaran yang sudah kita buat. Coba dulu. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, untuk gambarnya silahkan dikreasikan. Nah, kemudian kita akan menghias untuk bagian cover depannya. Ya, cover depannya tadi menggunakan kertas HPS yang warna senada dengan yang tadi kita gunakan di dalam. Ya, digunakan di bagian pinggirnya. Seperti itu. Kemudian kita juga akan menempelkan bagian dari kubah masjid yang sudah kita buat tadi di awal. Baik anak-anak, kartu ucapan lebaran hasil kreasi sendiri sudah selesai seperti ini, dan kita akan buka ya seperti itu. Bagus ya, silahkan kreasikan hasil kalian berdasarkan imajinasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka masker. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 053 Cisitu, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali siswa SDN 053 Cisitu, serta anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, juga Bapak dan Ibu guru serta orang tua, tak terasa hari ini merupakan hari akhir dari kegiatan program pesantren kilat dengan tema Cinta Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan di program ini mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah kaitannya dengan pelaksanaan sanlat ini. Pelaksanaan sanlat ini kaitannya erat dengan visi sekolah, yaitu meningkatkan ketakwaan. Jadi mewujudkan peserta didik yang bertakwa. Jadi momen inilah di sanlat ini adanya peningkatan atau upaya memupuk peserta didik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, penuh ampunan serta penuh rahmat. Mudah-mudahan kita bisa melalui rangkaian ibadah di saum atau di bulan Ramadan ini dengan sempurna, dengan baik, dan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan pelaksanaan sanlat ini, hari ini memasuki penutupan. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan hamdalah, acara kegiatan pesantren kilat dengan tema Ramadan secara resmi ditutup. Atas nama keluarga besar SDN
053 di situ kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kehilafan. Selamat merayakan Idul Fitri, khususnya bagi anak-anak sekalian. Tetap di rumah, tetap sehat. Bagi yang tidak bisa mudik, mudah-mudahan diambil hikmahnya, kita bisa memanfaatkan media, baik itu video call atau Zoom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Om Januarsa, pengawas di SDN 053 Cisitu, ingin menghaturkan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru di SDN 053 Cisitu, kepada orang tua dan juga kepada seluruh siswa di SD 053 Cisitu, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya kita lancar, mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali dalam hal ini yang saya ingin sampaikan yaitu untuk seluruh warga sekolah SD Cisitu, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita doakan baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Apabila yang sakit, Allah sembuhkan, baik yang berat ataupun yang ringan. Kemudian apabila ada yang memiliki hajat, Allah senantiasa kabulkan, Allah ijabah, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi sallallahu ijabah wa ridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal syukru walakal mulku walakal hamd kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ansur jisral muslimin wa ahlikal kafarata wal bid'ata wal musyrikin a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'a din. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma afrij alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ij'al auladana salihan wa ta'atan kulluhum. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muhsinin. Rabbana hab lana minal alimin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbi ij'alna muqimas salah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah.
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah anak-anakku, selamat berbuka saum. Nanti maghrib sudah tiba dan semoga tentu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi asli sih nampaknya tengah esensi ya. Cinta sih. Di sini seru banget ya. Gimana performanya? Tausiahnya dan juga itu tuh buat membuat kartu ucapan yang sangat bermanfaat Iya, betul. buat dikasih ke orang-orang terdekat kalian. Mau kirim-kirim ke ibu bapak Oh, guru? boleh, kita boleh ya, tuker-tukeran. boleh ya, boleh. Angpaonya juga boleh. Baik, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah sambil ngisi waktu luang juga ya. Baiklah, kayaknya udah mau maghrib ini ya. Ya, waktu sudah sayang menunjukkan sekali, akan ya. berbuka puasa. Jadi ibu juga akan berbuka puasa tentunya. Betul sekali, dan mudah-mudahan dari seluruh rangkaian acara Cinta Ramadan 053 di situ meningkatkan iman jeung dan taqwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi hikmah bagi ananda semua di rumah yang selalu senantiasa setia menonton tayangannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang. Amin. Tahun depan, Tahun depan. Ramadan tahun depan kita bisa membuat acara yang jauh lebih menarik. Dan tentunya diharapkan mudah-mudahan ingin ya bisa bertatap muka langsung. Iya, mudah-mudahan tahun Mudah-mudahan depan ya, gitu. ada keajaiban. Iya, insya Allah Dan- mudah-mudahan berkat doa kita semua tentunya ya. Makanya harus perbanyak doa karena Betul, pada saat betul. bulan Ramadan ini jika kita Insya Allah, berdoa betul. apa yang kita harapkan insya Allah dikabul sama Allah. Dikabulkan. Baiklah, Ibu mewakili seluruh kru yang bertugas dan terlibat dalam kegiatan Cinta Ramadan 053 ini memohon maaf apabila dalam
11 episode kemarin kita Banyak banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan ayah bunda maupun ananda semua di rumah bisa memaafkan dan selalu mensupport kita ya untuk Dan bisa menampilkan yang tentunya terbaik. boleh yang jeleknya silahkan dibuang saja. Iya, betul. Ambil yang positifnya karena kesalahan semata-mata dari kita Iya, dan betul. kesempurnaan semata-mata hanya diberikan oleh Allah. Betul sekali Menurut. Kami mewakili segenap keluarga besar SDN 053 Cisitu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin Wal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.